Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Siswanti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang obat-obat anti-adrenergik. Nah, obat-obat ini ada 3 macam. Yang pertama, bloker adrenoreseptor. Bloker adrenoreseptor adalah obat yang bekerja menempati reseptor adrenergik sehingga menghambat interaksi obat adrenergik dengan reseptornya dan menghambat kerja adrenergik pada sel efektornya dihambat. Atau pada intinya, bloker adrenoreseptor adalah obat yang bekerja untuk menghambat interaksi obat adrenergik. Nah, yang kedua adalah bloker alfa adrenoreseptor. Bloker alfa adrenoreseptor adalah golongan obat yang digunakan untuk menangani hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan berkemih pada pria akibat pembesaran kelenjar prostat. Yang ketiga, bloker beta adrenoreseptor. Bloker beta adrenoreseptor adalah kelas obat yang sebagian besar digunakan untuk mengelola irama jantung yang tidak normal dan untuk melindungi jantung dari serangan jantung. Atau pada intinya, bloker beta adrenoreseptor adalah obat untuk mengatur irama jantung yang tidak normal. Seperti itu. Dan selanjutnya, bloker alfa adrenoreseptor terdiri dari 5 macam. Yang pertama, derivat haloalkamin. Ikatan kovalen yang stabil dengan adrenoreseptor dan menghasilkan hambatan yang irreversible. Disebut juga bloker yang non-kompetitif dan bekerja yang panjang. Atau dengan kata lain, bloker alfa adrenoreseptor derivat haloalkamin untuk indikasi hipertensi ringan sampai dengan sedang hiperprostat jinak. Nah, hiperplasia prostatik jinak diterapi dengan pembedahan atau menggunakan alfa blocker atau dengan anti-androgen finasteride kontraindikasi alfa blocker. Itu. Nah, untuk farmakodinamik, fenoksibenzalamin bekerja dengan mengurangi jumlah adrenoreseptor yang tersedia untuk dirangsang farmakokinetika. Dengan waktu paruh kurang dari 24 jam penggunaan terapi pengobatan feokromostima sediaan dalam bentuk kapsul 10 mg untuk pemberian oral. Itu sedikit pengertian tentang derivat haloalkamin. Imidazole prazosin. Imidazole adalah obat anti jamur. Mikosis yang paling sulit diobati ialah mikosis sistemik yang sering menimbulkan kematian. Insiden infeksi jamur meningkat pada sejumlah penderita dengan menekan sistem imun seperti penderita kanker, transplantasi, dan juga penderita AIDS. Perbedaan antara jamur dan bakteri terletak pada dinding sel jamur mengandung sterol pada membran sel. Karena ini terjadi perbedaan obat yang digunakan antara antibiotik dan anti jamur. Mekanisme kerjanya itu obat bekerja dengan memblok biosintesa lipid yang dibutuhkan jamur, khususnya ergosterol dalam membran sel jamur, dan mungkin juga dengan mekanisme tambahan yang lain. Cara pakainya itu diminum. Dan parazosin sendiri adalah obat penghambat alfa yang terutama digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gejala prostat, dan gangguan stres
Prazosin ini memiliki efek samping tertentu. Contohnya seperti pusing, kantuk, mual, dan jantung berdebar, dan juga memiliki efek samping yang serius, mungkin termasuk tekanan darah rendah dengan berdiri dan depresi. Prazosin adalah blocker. Ia bekerja untuk menurunkan tekanan darah dengan memperbesar pembuluh darah dan membantu proses dengan mengendurkan aliran keluar kantung kemih. Cara kerjanya di PTSD tidak sepenuhnya jelas. Prazosin dipatenkan pada tahun 1965 dan mulai digunakan secara medis pada tahun 1974. Dan obat ini tersedia sebagai obat generik pada tahun 2017. Obat ini yang paling sering diresepkan ke 227 di Amerika Serikat dengan lebih dari 2 juta resep. Alkaloid ergot dan derivatnya. Alkaloid ergot, metil ergometrin, dan metil ergonofin intramuskular atau intravena. Efek samping obat peningkatan tekanan darah dan nyeri. Dosis dan sediaan metil ergometrin 0,2 mg intramuskular. Prostaglandin adalah relaksasi otot serviks dan meningkatkan kalsium intraseluler sehingga memfasilitasi kontraksi miometrium. Analog sintetik PGE1 alamiah sama dengan misoprostol. Dosis 600 ml per oral. Sediaan 200 ml. Alkaloid ergot terdapat pada jamur Clavicus purpurae yang terdapat pada gandum dan padi-padian. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, alkaloid asam amino dengan prototip ergotamin. Yang kedua, derivat dihidroalkaloid asam amino dengan prototip derivat dihidroergotamin. Alkaloid amin dengan prototip ergonofin atau ergometrin. Farmakodinamik pada uterus. 1. Semua alkaloid ergot meningkatkan kontraksi uterus. Kedua, ergonofin memberikan efek paling kuat dibanding ergot lainnya. Yang ketiga, sensitivitas dipengaruhi oleh umur kehamilan, tetapi pada uterus yang belum matur juga mampu memberikan reaksi, meskipun tidak efektif. Yang keempat, efek sebanding dengan dosis yang diberikan. Pada dosis rendah, akan meningkatkan amplitude dan frekuensi, diikuti relaksasi sempurna. Sedangkan pada dosis besar akan terjadi kontraksi tetanik dan tonus, tetap tinggi dalam keadaan istirahat. Pada dosis sangat besar akan terjadi kontraktur yang berlangsung lama. Dosis dan sediaan. Yang pertama, injeksi intramuskular 0,2 sampai 0,3 mg diteruskan per oral 0,2 mg 3 kali per hari selama 7 sampai 10 hari untuk kontrol perdarahan postpartum. Yang kedua, metergin atau sandos 0,2 mg per mili dan 0,125 mg tablet. Ergometrin atau etika 0,152 mg per mili. Farmakokinetik. Ergotamin diabsorpsi secara lambat dan tidak sempurna melalui saluran cerna. Obat ini mengalami first pass metabolism sehingga kadar dalam darah sangat rendah. Peak level dicapai dalam 2 jam. Pemberian bersama kafein akan meningkatkan absorpsi. Dosis efektif intramuskular adalah 1/10 dosis per oral, tapi absorpsi lambat sekitar 20 menit. Dosis intravena adalah setengah intramuskular. Efek diperoleh dalam waktu 5 menit. Ekskresi 90% melalui empedu. Sebagian kecil obat yang tidak dimetabolisme diekskresikan melalui urin dan feses. Metabolisme dan ekskresi ergonofin berlangsung lebih cepat daripada ergotamin. Indikasi. Pada persalinan untuk mengontrol perdarahan postpartum, obat yang dipakai ergonofin atau ergometrin paling banyak. Untuk membantu involusi uterus lambat. Untuk migrain ada 4. Yang pertama, untuk migrain memakai ergotamin. Kedua, dapat parental ataupun peroral. Efek parental lebih cepat. Yang ketiga, dosis parental 0,2 sampai 0,5 mg. Dapat diulang tetapi tidak boleh lebih dari 1 mg per 24 jam. Dosis peroral atau sublingual 2 mg.
Boleh diulang tiap 30 menit, tapi tidak boleh lebih dari 10 mg per minggu. Kontraindikasi. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, penderita sepsis. Yang ketiga, penyakit pembuluh darah, yaitu arteritis, arteriosklerosis, koroner, dan tromboflebitis. Catatan. Alkaloid ergot dan derivatnya dahulu pernah digunakan untuk membantu persalinan, tapi sekarang dilarang lagi sebab akan menimbulkan kontraksi yang kuat dan lama menyebabkan distres pada janin. Yohimbin. Yohimbin juga dikenal sebagai kue bresin, merupakan indol alkaloid yang berasal dari kulit pohon Afrika, Paucinistalia johimbe, juga dari kulit pohon Amerika Selatan yang tidak berhubungan aspidosperma, Quebracho banco. Yohimbin adalah antagonis alfa-2 adrenergic dan telah digunakan dalam berbagai proyek penelitian. Ini adalah obat hewan yang digunakan untuk membalikkan sedasi pada anjing dan rusa. Sementara yohimbin berperilaku sebagai afrodisiak pada beberapa mamalia, tidak demikian pada manusia. Ini telah diresepkan sebagai pengobatan untuk disfungsi ereksi, tetapi manfaat klinis yang dilaporkan sederhana dan sebagian besar telah digantikan oleh obat kelas inhibitor PDE5. Zat yang dianggap sebagai ekstrak dari pohon yohimbe telah dipasarkan sebagai suplemen makanan untuk berbagai tujuan, tetapi mengandung jumlah yohimbe yang sangat bervariasi. Jika ada atau tidak ada bukti ilmiah yang diterbitkan mendukung kemanjurannya. Meningkatkan absorpsi. Dosis efektif intramuskular adalah 1/10 dosis per oral, tapi absorpsi lambat sekitar 20 menit. Dosis intravena adalah setengah intramuskular. Efek diperoleh dalam waktu 5 menit. Ekskresi 90% melalui empedu. Sebagian kecil obat yang tidak dimetabolisme diekspresikan melalui urin dan feses. Metabolisme dan ekspresi ergonovin berlangsung lebih cepat daripada ergotamin. Indikasi. Pada persalinan untuk mengontrol perdarahan postpartum, obat yang dipakai ergonovin atau ergometrin paling banyak. Untuk membantu involusi uterus lambat. Untuk migrain ada 4. Yang pertama, untuk migrain memakai ergotamin. Kedua, dapat parenteral ataupun peroral. Efek parenteral lebih cepat. Yang ketiga, dosis parenteral 0,2 sampai 0,5 mg. Dapat diulang tetapi tidak boleh lebih dari 1 mg per 24 jam. Dosis peroral atau sublingual 2 mg. Boleh diulang tiap 30 menit tapi tidak boleh lebih dari 10 mg per minggu. Kontraindikasi. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, penderita sepsis. Yang ketiga, penyakit pembuluh darah, yaitu arteritis, arteriosklerosis, koroner, dan tromboflebitis. Catatan. Alkaloid ergot dan derivatnya dahulu pernah digunakan untuk membantu persalinan, tapi sekarang dilarang lagi sebab akan menimbulkan kontraksi yang kuat dan lama menyebabkan distres pada janin. Yohimbin. Yohimbin juga dikenal sebagai kue bresin, merupakan indol alkaloid yang berasal dari kulit pohon Afrika, Paucinistalia johimbe, juga dari kulit pohon Amerika Selatan yang tidak berhubungan aspidosperma, Quebracho banco. Yohimbin adalah antagonis alfa-2 adrenergic dan telah digunakan dalam berbagai proyek penelitian. Ini adalah obat hewan yang digunakan untuk membalikkan sedasi pada anjing dan rusa. Sementara yohimbin berperilaku sebagai afrodisiak pada beberapa mamalia, tidak demikian pada manusia. Ini telah diresepkan sebagai pengobatan untuk disfungsi ereksi, tetapi manfaat klinis yang dilaporkan sederhana dan sebagian besar telah digantikan oleh obat kelas inhibitor PDE5. Zat yang dianggap sebagai ekstrak dari pohon yohimbe telah dipasarkan sebagai suplemen makanan untuk berbagai tujuan. Tetapi yohimbin adalah antagonis alfa-2 adrenergic dan telah digunakan dalam berbagai proyek penelitian. Ini adalah obat hewan yang digunakan untuk membalikkan sedasi pada anjing dan rusa.
Sementara yohimbin berperilaku sebagai afrodisiak pada beberapa mamalia, tidak demikian pada manusia. Ini telah diresepkan sebagai pengobatan untuk disfungsi ereksi. Tetapi manfaat klinis yang dilaporkan sederhana dan sebagian besar telah digantikan oleh obat kelas inhibitor PDE5. Zat yang dianggap sebagai ekstrak dari pohon yohimbe telah dipasarkan sebagai suplemen makanan untuk berbagai tujuan, tetapi mengandung jumlah yohimbe yang sangat bervariasi. Jika ada atau tidak ada bukti ilmiah yang diterbitkan mendukung kemanjurannya. Asebutolol. Deskripsi asebutolol memiliki sifat lipofili sehingga obat ini mampu melewati sawar darah otak. Oleh karena sifat ini, asebutolol memiliki efek samping pada sistem saraf pusat. Efek samping asebutolol yang mungkin terjadi adalah sistem saraf pusat berupa kelelahan, pusing, sakit kepala, insomnia, depresi mental, mimpi buruk, kecemasan. Atenolol. Deskripsi obat. Atenolol digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, hipertensi, dan mencegah stroke. Tekanan darah tinggi dapat membuat beban kerja jantung dan pembuluh arteri menjadi lebih berat. Efek samping dari atenolol: 1. Mual, 2. Diare, 3. Mengantuk, kelelahan dan pusing, 4. Jantung berdenyut lebih lambat dari biasanya, 5. Penurunan kadar trombosit dalam darah, 5. Konstipasi atau sembelit, 6. Mata kering, 7. Pusing. Metoprolol. Metoprolol adalah obat golongan beta blocker yang digunakan untuk menangani tekanan darah tinggi, hipertensi, dan gagal jantung. Metoprolol bekerja dengan menghambat suatu zat dalam tubuh yang dinamakan epinefrin. Efek sampingnya yaitu 1. Sakit kepala, 2. Pusing, 3. Sesak napas, 4. Bradikardia, 5. Depresi, 6. Kelelahan, 7. Diare, 8. Ruam kulit, 9. Gatal-gatal. Timolol adalah obat untuk mengobati tekanan tinggi di dalam mata atau tekanan intraokular akibat glaukoma atau hipertensi okular. Timolol tersedia dalam bentuk tetes mata 0,25% dan 0,5%. Timolol juga merupakan obat beta blocker atau penghambat beta yang bekerja dengan cara mengurangi produksi cairan di dalam bola mata. Dengan berkurangnya produksi cairan ini, tekanan intraokular akan menurun sehingga kerusakan mata atau komplikasi lainnya dapat dicegah. Untuk menangani glaukoma, timolol bisa digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan beberapa obat lainnya. Lalu, timolol tersendiri merupakan golongan obat resep. Efek samping dari obat timolol ini adalah: pertama, sakit kepala, 2. Iritasi mata, mata kering, penglihatan kabur, mata terasa gatal, mata merah, dan muncul rasa tersengat di mata. Lalu propanol sendiri adalah obat untuk mengobati berbagai kondisi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah seperti aritmia, hipertensi, hipertropik subaortik stenosis, atau hipertensi portal. Propanol merupakan obat golongan beta blocker yang bekerja dengan menghambat reseptor beta di jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, denyut jantung dapat lebih teratur, pembuluh darah yang sebelumnya menyempit dapat melebar, dan aliran darah dapat lebih lancar. Selain mengatasi gangguan jantung dan pembuluh darah,
Propanol juga dapat digunakan untuk meredakan gangguan kecemasan, tremor, mencegah migrain dan angina, serta pengobatan hemangioma infantil. Propanol sendiri merupakan golongan obat resep. Lalu efek samping dan bahaya propanol adalah mual dan muntah, konstipasi, diare, lelah yang berlebihan, gangguan tidur seperti insomnia, dan impotensi. Nadolol adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi, meredakan angina pektoris, atau mengobati aritmia. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan hipertiroidisme dan pencegahan migrain. Nadolol sendiri termasuk dalam obat penghambat beta atau beta blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor beta yang ada di otot jantung dan pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar, denyut jantung melambat, dan tekanan darah menurun. Obat ini bisa digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain. Nadolol tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai resep dokter. Nadolol sendiri termasuk golongan obat resep. Efek samping dari nadolol adalah cyanosis, perubahan suasana perasaan seperti bingung atau depresi, sesak nafas, bengkak pada tungkai atau lelah yang tidak biasa, pusing yang berat, dan kesemutan atau mati rasa. Selanjutnya, pembahasan dari zat anti-adrenergik, yaitu yang kedua ada bloker saraf adrenergik. Obat ini digunakan untuk menghambat aktivitas saraf adrenergik dengan mengganggu sintesis, penyimpanan, dan pembebasan Ne dan epinefrin di terminal saraf adrenergik. Golongan obat ini ada dua, yaitu yang pertama guanetidin dan turunannya ada benaridin, debrisoquin, guanadrel, dan benitrilium. Yang kedua ada reserpin. Pertama yaitu guanetidin dan bretilium. Guanetidin ini bekerja dengan efek anestesi lokalnya yang menstabilkan membran ujung saraf prasinaptik tanpa mengganggu konduksi akson, sehingga ujung saraf tidak memberikan respon terhadap rangsangan saraf adrenergik. Blokeran terhadap alfa dan beta sama-sama kuat, sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah dan dapat mengakibatkan kurangnya kerja jantung. Obat ini sudah tidak lagi digunakan sebagai obat antihipertensi karena memiliki efek samping yang kumulatif dan dapat terjadi hipotensi ortostatik yang berat dan sudah digantikan oleh obat antihipertensi yang lain. Benatidin debrisoquin digunakan sebagai obat antihipertensi. Cara kerjanya sama dengan guanetidin, tetapi masa kerja dari benatidin dan debrisoquin ini lebih pendek. Bretilium cara kerjanya sama seperti guanetidin, tetapi obat ini digunakan sebagai obat tachyarrhythmia ventrikuler. Tachyarrhythmia ventrikuler merupakan gangguan yang terjadi pada irama jantung. Artinya irama jantung atau detakan jantung bisa terlalu cepat, bisa lambat, atau bahkan tidak teratur. Kedua ada reserpin, adalah alkaloid yang diperoleh dari Reuwolfia serpentina, umumnya digunakan sebagai obat antihipertensi. Farmakodinamik dari reserpin ini yang pertama yaitu menghambat secara reversibel mekanisme transport aktif Ne dan amin lain pada membran vesikel adrenerik. Yang kedua, menghambat ambilan Ne dari sitoplasma, dan yang ketiga adalah menghambat sintesis Ne melalui blokeran ambilan dopamin dari vesikel. Efek antihipertensinya, efek blokeran aktivitas adrenerik itu dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang lambat disertai takikardi. Takikardi merupakan gangguan denyut jantung yang cepat atau tidak teratur dan penurunan resistensi perifer. Efek sentral yang ditimbulkan dari obat reserpin yaitu menyebabkan sedasi atau mengantuk dan sikap tidak acuh. Efek samping dan intoksikasi, sedasi, depresi mental berat, mimpi buruk, gangguan ekstrapiramidal, meningkatnya tonus dan motilitas saluran cerna, peningkatan berat badan serta kemerahan dan kongesti nasal.
Kontraindikasi, obat ini tidak boleh diberikan pada orang depresi mental dan adanya riwayat ulcus pepticum. Contoh obat dari reserpin ini yaitu ada Serpasil dengan sediaan 0,25 mg. Yang ketiga yaitu ada adrenolitik sentral. Bekerja dengan menghambat perangsangan neuron adrenergik sentral di sistem saraf pusat yang mengatur aktivitas simpatik perifer. Obat golongan ini adalah klonidin dan metilpoda. Klonidin digunakan sebagai obat antihipertensi sedang sampai berat. Reabsorpsi dari usus lengkap dengan BA hampir 100%. Plasma waktu paruhnya 6-20 jam. Efek samping obat yaitu sedasi atau rasa ngantuk terutama pada saat permulaan terapi. Metilpoda sering digunakan untuk mengobati hipertensi pada wanita hamil atau hipertensi kronik. Metilpoda merangsang di pusat reseptor adrenergik alfa sehingga menyebabkan penurunan keluaran simpatisan. Kontraindikasi, depresi, penyakit hati, aktif, feokromositoma dan porfiria. Efek sampingnya gangguan saluran pencerna, stomatis, mulut kering, sedasi, depresi, mengantuk dan lain-lain. Contoh sediaan dari metilpoda yaitu ada Dopamed. Berikut merupakan farmakokinetik dari zat-zat anti adrenergik.